Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, teman-teman yang budiman, seperti biasa yang tidak berbudi tidak usah berteman. Saat video ini di-taping, ini nampaknya di Indonesia, sebagian umat Islam ada yang menyelenggarakan takbiran atau bahkan jam sekarang ini lagi ya mulai siap-siap sholat Id, mungkin bagi Muhammadiyah atau yang berlebaran di hari Jumat 20 Maret 2026, atau mungkin sebagian sahabat-sahabat juga ada yang mengikuti isbat pemerintah atau kalangan NU yang berpegang pada Ru'yatul Hilal yang masih melaksanakan puasa Ramadan di hari ke-30. Tetapi siapapun sahabat-sahabat NU Muhammadiyah, umat Islam bahkan non-muslim di Indonesia, saya pribadi mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin ya. Jadi ya intinya mohon dimaafkanlah segala kekurangan, kesalahan, tetapi tidak berkaitan dengan upaya-upaya kita dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan tentu menyampaikan pengetahuan-pengetahuan, sharing-sharing yang biasa saya lakukan di kanal YouTube saya ini. Oke. Tapi lebih dari itu, khususnya hari ini saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat, di video ini saya mau membahas mengenai satu paper yang cukup menarik, yang awalnya paper ini saya temukan gara-gara saya menemukan literatur berupa disertasi yang membahas mengenai Sadah Habaib Ba'alwi, ya, disertasi ini dari McGill University di Montreal, Kanada, ya. Yang justru dari dari disertasi tersebut malah mengantarkan saya pada sebuah paper yang menarik, yang paper ini inline dengan apa yang kemudian di Indonesia disebut sebagai tesis Kiai Imad ya, atau ya intinya gugatan epistemik terhadap kesahihan nasabnya Ba'alwi. Oke. Ini enaknya gimana ya ditonjolinya, begini malah nggak muncul. Begini, kekecilan. Kalau begini, oke lah, gini aja nggak apa-apa ya. Saya nggak usah gede-gede. Ini adalah disertasi yang ditulis, saya buka di Zotero ini, ditulis oleh Umar Edaibat, Institute of Islamic Studies, McGill University Montreal. Ya, ini tesis PhD untuk dapat gelar Doctor of Philosophy, dan ini tesisnya itu kalau nggak salah tahun 2021 lah. Ini di sini datanya nggak ditulis di sini tahunnya ya. Biar memastikan saya dapat dari mana, saya harus back dulu ke sumber aslinya. Nah ini nih. Saya kasih lihat dulu sumber aslinya ya, supaya barangkali teman-teman juga mau melacak, mengambil referensi ini. Nah ini tesisnya, scholarship.mcgill.ca ya, Kanada. Tesis The Ba'alawi Sada of the Hadramaut Valley, an intellectual and social history from 10th century origins till the late 16th century. Ya, ini dalam Masehi. Nah, intinya Sadah Ba'alawi di Hadramaut ini mengcapture sejarah intelektual dan sosial daripada mereka Ba'alwi dari abad ke-10 Masehi sampai ke abad 16 Masehi. Nah, yang menarik justru dari sini mengantarkan saya pada paper yang
semangatnya itu sama dengan Kiai Imad, mencoba mengkritik karena tidak ditemukan pelacakan, sumber-sumber eksternal daripada, Habib Alwi itu sendiri, gitu. Nah, tapi sebelum kita ke sana, kita balik dulu lagi ke Zotero. Sebelum kita ke paper yang ditulis tersebut, kita akan lacak dulu si disertasi ini, oke? Ya, itu tadi, tahunnya ya nggak kelihatan ya? Masya Allah, tahunnya, tapi saya pastikan aja lah, tahunnya ini 2021. Atau saya kasih lihat aja lah, ntar dikira hoax lagi apa. Berarti kalau 2021 ini sudah populer belum tuh tesis Kiai Imad? Meskipun memang saya ngecek nama Kiai Imad belum ada di-mention di sini. Ya, Islamic Studies, publishernya McGill University, bahasa Inggris, ini departemennya tesis 2021, oke. Ini tahunnya. Yang jelas di sini tesis Kiai Imad tidak di-mention memang. Nampaknya lebih dulu disertasi ini ketimbang tesis Kiai Imad. Saya kurang paham kapan detailnya tesis Kiai Imad itu dikeluarkan ya. Tetapi misalnya kalau kita cari di sini Ctrl F, kalau kita cari nama Kiai Imad di sini, tadi sih saya udah nyari memang tidak ditemukan nama Kiai Imad yang merujuk pada Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani di Indonesia. Ya, hanya ada satu ini, Imad Ibnu Al-Imad yang dimaksud di sini. Image case, whole word. Ya, tapi intinya begitu. Jadi lebih dahulu ini disertasi ini nampaknya sehingga yang nggak dikutip. Meskipun kalau memasukkan keywordnya Indonesia di sini ada beberapa. Nah, ini dia mengambil juga dari cetakan Indonesia. Saya nggak tahu sih penulis ini orang mana. Saya nggak coba nyari. Oh, ada 4 ya. Ketika mencari keyword Indonesia, Sumardi Ajra di sini dikutip juga di disertasi ini ya. Irsyad League. Oh, ini Al-Irsyad ini maksudnya. One may even find oneself in the camp of such critics of the Sada, As-Salah Al-Bakri and the leadership of maksudnya ini ya Al-Irsyad ya memang sudah mengkritik dulunya. Nah, yang menarik, di sini, ini dari sini aja nih. Jadi intinya si penulis disertasi ini, Edaibat Umar, ya, si penulis disertasinya itu memang menyadari adanya kekosongan referensi untuk cross reference gitu kan, alias sumber dari eksternal itu ada kekosongan, itu menyadari. Makanya dia membatasi penelitian ini dari abad ke-10 sampai abad ke-16. Jadi kalau di ininya abad ke-10 itu berarti di Hijriahnya abad ke berapa? Abad ke-4 apa ke-5? Ya, kira-kira abad ke segitu ya. Nah, dan di antara yang si penulis ini maklumi gitu. Kita fokus ke isinya ya, jangan ke hal-hal teknis ya. Di antara yang dimaklumi oleh si penulis itu adalah adanya bias pengambilan historiografi daripada penulisan mengenai Sadah Ba'alwi ini gitu. Dan bahkan di sini misalnya si penulis tuh nggak yakin akan istilah panggilan Habib itu awalnya dari mana. Nah, ini bisa dibuktikan di sini nih. Ke Indonesian sih. Habib.
Oh, bukan ini. Bukan. Bukan. Tadi tuh. Nah, ini di catatan kaki 24. Dia ngebahas apa 24 nih? Habib, Sheikh Children, masih ke atas. Ini nih. To seek out Habib Hussein, his son Habib Ahmad. Nah, dia di sini menjelaskan, at some point in the Sada history, the exact period of which remains unclear, nggak jelas gitu. Istilah apa namanya Habib ini. Nah ini nih, kita harus baca satu kalimat penuh. Tuh langsung ini pakai terjemah. Pada titik tertentu dalam sejarah Sada Ba'alwi ini, yang periode pastinya belum jelas, menjadi lebih umum untuk memanggil mereka dengan gelar kehormatan Habib dibandingkan dengan imam atau syekh yang biasa. Ya. Meskipun, ya, ini. Meskipun gelar kehormatan yang terakhir tetap diperuntukkan bagi beberapa otoritas terkemuka mereka, maksudnya apa syekh. Jadi seringkali Syekh Al-Habib dan seterusnya, bahkan Al-Imam gitu. Jelas dari contoh ini bahwa hal ini pasti telah terjadi setidaknya sejak abad ke-16 atau bahkan lebih awal. Jadi paling tidak si penulis ini meyakininya ya paling nggak dari abad ke-16. Untuk mengatakan lebih awal itu dia unsure gitu. Karena sudah dia bilang di sini remains unclear. Ya, tapi paling tidak berarti abad ke-16 ya. Dan kalau diingat-ingat Habib ini masuk Indonesia sendiri abad keberapa tuh? Ke-16 juga nggak? Dan mulai diperkenalkan juga istilah Habib itu. Wallahu alam, tapi dari paparan si penulis ini ya abad kesekian. Nah, sekarang kita balik ke mengapa kemudian dari disertasi ini, kendati ini disertasinya juga ya biasnya bias pro Habib ya. Meskipun ya teman-teman bisa ngeritik, saya juga bias kritik Habib, it's okay. Memang saya belajar dalam rangka mengkritik. Mengkritik artinya mengurai, ya, membongkar, mempreteli. Nah, jadi memang si penulis di sini berangkat dari dia mau berupaya mengkonstruksi sejarah intelektual dan sosial daripada Habib Ba'alwi, yang mana pada paper-paper atau kajian sebelumnya itu beberapa ilmuwan ya sudah mengkritik mengenai Habib Ba'alwi ini gitu, terutama dari aspek nasabnya. Misalnya siapa yang mengkritik ini? Nah ini tokohnya. Knis, Profesor Knis. Nanti kita pelajari soal Profesor Knis ini. Ya. Nah, dari sini Knis ini mengkritik ini. Mengkritik tentang keaslian klaim kaum Alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad. Knis tidak hanya mempertanyakan keaslian nenek moyang Sadah yang mana itu katanya berdarah suci dari Nabi, yang juga dianggap peskes. Nah, selain Knis, ada peskes juga yang meragukan ya klaimnya itu. Namun Peskes lebih jauh mempertanyakan historisitas nenek moyang. Knis mempertanyakan nenek moyang mereka yang terkenal. Imam Ahmad Al-Muhajir, catatan kaki 25. Ya, jadi sebelum Kiai Imad, ini kan 2021. Sebelum 2021 udah ada 25. Nah ini, Knis, The Sada History. Peskes also notes the absence of non-Alawi source. Jadi Peskes juga bilang, jadi nggak ada sumber referensi yang eksternal, non-Ba'alwi, yang mengkonfirmasi kesejarahan Al-Muhajir. Ya. Nah, yang mana di sini ya ditentang oleh si penulis disertasi ini. Ya. Memang kayak gimana penulis disertasi ini mengatakan, dia mengambil rujukannya penulis disertasi ini di bab pertama halaman 34.
ya 34, 35 meskipun saya lihat di daftar isinya 34 tapi di sini mah 35 nih. Ini chapter awalnya dia membahas tentang Imam Ahmad Al-Muhajir katanya itu dengan dia ini mengutip kepada catatannya ini nih, catatan kaki 4 di mana katanya catatan kesejarahan Ahmad bin Isa yang punya gelar Lakob Al-Muhajir itu tercatat pernah bertemu dengan seorang sejarawan yang terkenal dan seorang ahli tafsir Al-Quran yang terkenal yaitu Muhammad bin Jarir At-Tobari, Imam At-Tobari ya dari Tobaristan. Tobaristan ini di mana? Di Iran ya. Nah, di sini catatan kaki berapa tadi? 4. Dia mengambil referensi dari sini. See the Imam, brief exchange with At-Tobari, noted in Al-Khatib Al-Baghdadi, famous history of Baghdad, Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Khatib. Dia mengambil dari kitab Tarikh Madinatus Salam. Ya, ini editornya. Awad Ma'ruf Beirut Darul Ghorab Al-Islami, kitab tahun 2021. Jadi historisitas Ahmad bin Isa Al-Muhajir dengan lakop Al-Muhajir, si penulis mencatat mengambil referensinya dari kitab ini, Tarikh Madinatus Salam karya Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Khatib, terbitan penerbit ini Beirut Darul Ghorab Al-Islami tahun 2001 yang diedit oleh orang ini. Ya. Nah, yang menarik kita balik ke kritik si Profesor Knis tadi, yang dia Profesor Knis ini meragukan silsilah keaslian nasabnya Ba'alwi gitu. Nah, kita tadi artikelnya ya The Sada History saya juga sudah mendownload di sini, ini dari Cambridge, atau teman-teman juga kalau mau bajakannya bisa di Gestor. Alhamdulillah saya pakai akun kampus saya, jadi bisa mengakses, bisa mendownload. Ini judulnya The Sada in History, a Critical Essay on Hadromi. Sebuah esai kritis tentang ya Habaib Hadramaut, kira-kira begitu. Ini masih jelas kelihatan nggak nih? Ya, ini paper artikel diterbitkan tahun 99 di Journal of the Royal Asiatic Society. Penulisnya Alexander Knis. Siapa Alexander Knis ini? Kita pelajari dulu penulisnya Alexander Knis. Nah, ini dia. Yang itu tadi si penulis disertasi itu mencoba mengkritik Knis ini, di mana Knis bilang ya saya meragukan keaslian nasabnya Ba'alwi ini. Ini Alexander Knis. Beliau adalah profesor kajian Timur Tengah ya, ini di LSE International Institute University of Michigan, Amerika Serikat ya. Jadi dia di bidang fields of study-nya Islam, Islamic mysticism, Sufism, and theology, Middle Eastern and Eurasian history. Ya. Makanya ini karya-karya beliau menarik juga. Saya cek misalnya nih, ada di sini dia project bukunya itu dia melacak Islam dan kekaisaran di Kaukasus Utara yang menguji penggunaan Islam oleh komunitas yang berbeda secara etnis di Kaukasus Utara sebagai ideologi perlawanan kepada penaklukan Rusia dan dominasi di area tersebut dari awal abad ke-19 ya sampai sekarang. Nah, jadi memang concernnya Profesor Knis ini di bidang Islamic Studies, khususnya Middle East Studies, kajian Timur Tengah. Ya, jadi ya insya Allah lah, ini historian beneran, nggak klaim kaleng-kaleng historian. Ya,
Nah, kita balik ke esainya, Prof. Knis, ke Zotero lagi, kita ini enaknya baca semua apa namanya, simpulannya aja baca semua lah ya, biarkan mau berapa lama pun ini, insya Allah. Untungnya ini Zoteronya saya sudah sengaja pasang dulu apa namanya, Google Translate, biar sahabat-sahabat juga valid menghakimi bahasa Inggrisnya, barangkali meragukan bahasa Inggris saya. Oke, ini kita sudah ada di sini. Nah, paragraf pertama, dalam upaya menulis sejarah agama dan politik Hadramaut pada abad pertengahan, kita pasti akan menemui sejumlah masalah metodologis, dia bilang, dan historiografis yang beberapa di antaranya akan dibahas dalam artikel ini. Jadi ada masalah metodologis, ada masalah historiografis ketika membahas bukan Habib, agama dan politik di Hadramaut. Yang pertama muncul dari kelangkaan dokumentasi sejarah pada periode tersebut. Yang lebih penting lagi, sumber-sumber yang tersedia syarat dengan agenda dan bias yang mendasar. Ya, sumber-sumbernya kenapa? Ya karena paling banyak sumbernya ini diambil dari manakib. Ya, itu ya dianggapnya bermasalah gitu. Ya. With underlying riddle, ya, bermasalah dengan adanya agenda dan bias, ya, yang seringkali bergantung pada pertimbangan silsilah dan kehormatan klan. Ya, manakib-manakib itu mau dibilang bahwa sumbernya udah yang eksternal nggak ada, yang ada gitu. Ini bahkan yang lebih penting yang ada, artinya kan kritik ini, mengkritisi yang ada lebih penting. Itu seringkali itu tadi underlying bias, agendas and bias, ya. Yang mana seringkali si teks-teks yang ada ini manakib terlalu menggantungkan pada kemuliaan nasab, kehormatan klan. Nah, agenda dan bias silsilah atau klan ini terlihat jelas dalam sumber-sumber yang membahas hampir setiap aspek sejarah Hadromi. Namun hal ini terutama terlihat jelas dalam teks-teks sejarah yang menggambarkan penyebaran mazhab Syafi'i di Hadramaut, pemujaan terhadap orang-orang suci setempat, dan asal-usul lembaga keagamaan dan pendidikan setempat. Dalam penelitian saya baru-baru ini, jadi memang Prof. Knis ini dia melakukan riset lapangan langsung ke Hadramaut ya. Mengenai tempat-tempat suci Hadromi dan ziarah musiman, saya telah mengemukakan landasan silsilah dari polemik teologis seputar pemujaan terhadap pria dan wanita suci setempat. Tuh, pemujaan loh. Sebuah polemik yang tumbuh ya, sangat intens pada dekade pertama abad ini. Abad ke-20 berarti ya, 21, dan berkobar dengan dahsyat selama perang saudara baru-baru ini antara bagian utara dan selatan dari Yaman yang bersatu. Nah, jadi konflik di Yaman utara selatan ini juga ada di situ soal-soal klaim kesucian nasab. Ya, jadi jangan dikira ini persoalan sepele hanya di Indonesia. Dari sana yang udah problematik. Dalam tulisan ini saya akan menunjukkan bagaimana agenda tersembunyi ini terwujud dalam catatan sejarah Islam Hadromi dengan referensi khusus pada kebangkitan mazhab Syafi'i dan penyebaran paham Sufisme, gitu kan? Hidden agendas. Nah, kita lanjut. Ketika ditanya tentang awal mula gerakan Sufi di Hadramaut, setiap Muslim Hadrami terpelajar kemungkinan besar akan menunjuk pada sosok wali besar Tarim, Muhammad bin Ali Al-Alawi, ya, atau lebih dikenal sebagai Faqih Muqaddam, wafat 653 Hijriah atau 1256 Masehi. Catatan kaki nomor 2-nya di sini, ini biografi Muhammad Abu Bakar Asyili Masra'ur Rawi fi Manaqib As-Sadah Ahil Kiram Al-Abi Alawi Kairo 1319. Nah, ini
mengenai Fakih Muqaddam? Jawaban ini mencerminkan pandangan standar individu ini sebagai bapak pendiri sufi pertama, ya, di Hadramaut, sebuah pandangan yang ditegaskan kembali dalam sebagian besar studi terbaru tentang sejarah Hadramaut. Orang yang lebih canggih kadang-kadang dapat menyempurnakan pernyataan ini dengan menyebutkan semi legendaris. Artinya semi legendaris nih apa, ceritanya itu sudah bukan lagi kesejarahan tetapi tercampur dengan legenda. Kalau legenda kan di situ ya udah ada karangan-karangan yang sifatnya nggak masuk akal secara historiografi, secara sejarah. Itu legenda gitu. Banyak hurafatnya kira-kira. Semi legendaris Al-Faqih Al-Muqaddam, pendahulunya yaitu paman dari pihak ayah, Said Ahmad bin Alawi bin Muhammad Sohib Mirbal, ya, atau mungkin Said pertama Tarim, ya, Salim bin Basri. Terus katanya asal muasal hikmah yang diterima ini tidaklah sulit untuk ditemui. Ini seringkali disebutkan, dimention oleh sejarawan modern Hadramaut seperti Alawi bin Thohir Al-Haddad, ya, Soleh Alamid Al-Alawi, Asyatiri, dan yang terbaru Alawi bin Muhammad Balfaqih. Oh iya, itu semuanya Balawi. Para penulis ini pada gilirannya mengandalkan karya-karya biografi dan hagiografi Hadromi. Hagiografi itu ya manakib, ya. Jadi bukan sejarah, bukan sirah, tetapi lebih banyak bercerita tentang keramat-keramat, kesaktian-kesaktian, bahkan mukjizat misalnya, meskipun yang nggak relevan. Mukjizat itu untuk nabi, ya. Ya, hagiografi manakib dari abad ke-9 atau 15, maksudnya 9 Hijriah atau 15 Masehi hingga abad ke-11 Hijriah atau 17 Masehi, khususnya Al-Jauharus Safaf karya Abdurrahman Al-Khatib, ya. Kemudian Ali Asakron, ini Al-Burqatul Musyikoh tuh. Kemudian ini karya Ahmad Sanbal, At-Tarikh, Al-Burqatul Musyikoh Ahmad Sanbal, kitabnya judulnya Tarikh, Muhammad bin Ali Al-Khirid, Gurorul Baha, kemudian Asili, Masra'urawi, ya, dan kitab-kitab lainnya dengan genre serupa yang berasal dari Hadramaut gitu. Jadi ya ini kitab-kitab ini dari abad ke-9 Hijriah gitu kan. Abad ke-9 Hijriah sudah mencurigai siapa Profesor Alexander Knis itu sendiri. Kita lanjut. The ninth or 15th century appears to become a terminus aquo of such account. Nampaknya merupakan akhir dari catatan-catatan tersebut dan kebetulan juga berlaku untuk historiografi Hadromi secara umum, ya. Terminus aquo, catatan akhir, ya. Catatan artinya dari abad sebelumnya, abad ke-8 dianggapnya nggak ketemu gitu catatan itu. Karena kita hanya mempunyai sedikit dokumentasi sejarah lokal yang berharga dari periode-periode sebelumnya. Jadi periode abad ke-8 tuh nggak ada, gitu, hanya sedikit dokumentasi. Alasan kelangkaan sumber ini berada di luar jangkauan saya. Ya nggak tahu kenapa alasannya. Tapi yang penting di sini adalah kekosongan dokumenter ini seringkali diisi dengan imajinasi sejarah yang cenderung mengikuti pola tertentu. Ini menarik kan? Makanya kata Kiai Imad ada algoritmanya katanya. Jadi ada polanya. Ya, dalam masyarakat yang didasarkan pada garis keturunan dan kesetiaan pada kelompok kekerabatan, pola ini seringkali ditentukan oleh ambisi dan nilai-nilai genealogis dan kesukuan yang akan saya coba uraikan. Wah, dibongkar ini. Jadi misi-misi yang tadi dia bilang hidden agendas gitu kan. Bahkan ambisi dan nilai-nilai genealogis dan bahkan kesukuan. Nah, ini akan dibongkar. An important caveat is in order here. Jadi ini dia rangkai secara sistematis.
Peringatan penting perlu diperhatikan di sini, sebagaimana dikemukakan secara persuasi oleh beberapa antropolog sosial, berbeda dengan apa yang disajikan kepada kita dalam wacana normatif sastra dan lisan. Dalam kehidupan nyata, kesetiaan kekerabatan seringkali tidak diimbangi dengan pertimbangan lain. Karena keanggotaan suatu kelompok meskipun awalnya diberikan sebagai hak asasi manusia, pada kenyataannya bersifat sukarela, ya, voluntary, ya, dan dipertahankan selama hal tersebut memenuhi kepentingan anggotanya. Soal kepentingan. Terlebih lagi, status pribadi pada sanak saudara serta akses mereka terhadap kekayaan. Nah, ada motif kekayaan, bos. Dan sumber daya yang secara teori dimiliki oleh seluruh kelompok garis keturunan seringkali tidak setara, ya. Jadi artinya eh, objektivitas sejarah daripada klaim nasab klan itu sendiri seringkali nggak berimbang dengan ambisi untuk kepentingan, kekayaan, akses terhadap sumber daya yang ada, gitu. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika model antropologi klasik yang bersifat segmenter dengan fiksasinya yang obsesif terhadap ketegangan visi atau fusi antar kelompok garis keturunan dan pandangannya mengenai masalah kesukuan sebagai sistem yang homogen, stabil, dan tertutup yang tahan terhadap pengaruh luar telah dikritik dalam penelitian baru-baru ini. Artinya apa? Penelitian historiografi baru-baru ini mengkritik, ya, model-model klaim nasab, pencatatan nasab yang tertutup seperti model Ba'alwi ini, sistemnya homogen, stabil, status quo artinya, kemudian tertutup dan sangat imun terhadap pengaruh dari luar. Nah, akan tetapi, ketidakkonsistenan antara norma dan praktik tidak berarti menghilangkan sentralitas kekerabatan pada tingkat keterwakilan di mana laki-laki dan perempuan dari keturunan yang sama, baik nyata maupun fiksi, secara rutin digambarkan. Sesuai dengan kanon silsilah yang telah lama ada, sebagai kelompok yang kohesif dan homogen, anggotanya bersatu dengan gembira mengejar tujuan dan nilai-nilai bersama. Ah, saya akan berpendapat bahwa eh, cita-cita kelompok kekerabatan yang bersatu dan egaliter yang tidak ada hubungannya dengan kenyataan, namun tertanam kuat di dalam benak para anggotanya menentukan cara mereka memandang dan menyusun dunia di sekitar mereka, atau tergantung kasusnya, membangun kembali dan membayangkan kembali sejarah mereka. Jadi maksudnya begini, eh, motivasi cita-cita besar satu klan yang mengklaim tentang dirinya ini, meskipun nggak ada realitasnya, itu nggak benar, nggak sesuai dengan yang dicita-citakan, diimajinasikan. Nah, si cita-cita, keinginan, imajinasi tersebut menentukan cara si klan tersebut yang mengklaim bagaimana mengatur realitas dia yang ada. Misalnya, di imajinasi mereka, kita adalah keturunan nabi yang patut dihormati, patut dapat akses humus, seperlima harta rampasan perang, dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, itu menentukan cara mereka. Masyarakat harus ditata begitu, harus menghormati dirinya, gitu, dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu. Tergantung kasusnya, gitu ya. Kasusnya bisa eksploitasi politik, eksploitasi ekonomi, eksploitasi makam, misalnya kalau case di Indonesia, dan seterusnya. Terlebih lagi, cita-cita ini dibuat dengan sangat cerdik dan disampaikan secara menarik oleh juru bicara kelompok kekerabatan tertentu, sehingga kadang-kadang hal ini dianggap remeh bahkan oleh para penyelidik barat paling canggih sekalipun. Ya, istilahnya kalau orang-orang barat udah mikirnya, ya apalagi yang sangat rasionalis gitu kan, ya ya dobol gitu kalau istilah orang kita, orang Jawanya gitu kan. Itu was so ingeniously crafted and compelling presented by spokesman. Gitu katanya. Nah, kita lanjut sini. Historiografi Hadramaut yang dibangun oleh para penulis berlatar belakang Sada adalah contohnya. Gitu. Sudah
dalam karya sejarah dan biografi paling awal dari Hadramawt seperti Gururul Baha, karya Khirid, dan Al-Masra'ur Rawi, karya Asili. Saddah, ya mereka Ba'alwi ini digambarkan sebagai sebuah keluarga besar yang mulia, yang terus-menerus menghasilkan segala macam pemimpin agama, ya, pertapa, sufi, ulama besar, misionaris, macam pendakwah, ya, pendidik, dan visioner, pembuat keajaiban. Nah, seringkali semua hipotesa ini menyatu dalam satu anggota teladan dari klan Sayyid terkenal yang oleh para sejarawan digambarkan sebagai wali terbesar pada zamannya. Dalam entry-entry standar dan formula yang mengisi sejarah dan biografi seperti disebutkan di atas, para anggota keluarga Saddah, ya Saddah Ba'alwi, selalu digambarkan sebagai teladan kebenaran, petapa yang rendah hati, penyebar pembelajaran agama, ajaran agama, ya, dermawan yang murah hati, gitu kan. Jadi sering sedekah kurma 1.000 ton, dan mediator yang sangat diperlukan dalam konflik terus-menerus antara kelompok suku yang suka berperang. Ini case di Hadramawt ya. Yang tidak kalah penting adalah peran mereka sebagai pendoa syafaat yang berani atas nama masyarakat miskin dan tertindas, serta bertindak sebagai pengawas kekuasaan sewenang-wenang para penguasa sementara yang menindas. Ya, di sini model-modelnya diwakili oleh, misalnya, itu ya kelompok Imam Jumbo gitu kan, yang sering mengkritik pemerintah. Dalam banyak narasi hagiobiografi manakib ya, orang-orang suci berlatar belakang Saddah Ba'alwi menampilkan diri mereka sebagai pejuang yang tak kenal takut atas nama kaum tertindas, yang memanfaatkan kekuatan gaib mereka untuk menakut-nakuti sang pangeran tiran agar keluar dari rancangan despotiknya. Jadi desainnya, narasinya udah begitu memang. Nah, all these topoi are the stock in trade. Nah, kita baca per paragraf. Semua topoi ini adalah hagiografi manakib yang diperdagangkan di seluruh dunia muslim. Ya, disebarkan secara luas di dunia Islam. Satu-satunya ciri khas sastra Hadrami adalah penekanannya pada garis keturunan. Jadi udah semua produk literatur Hadromi itu, maksudnya di sini Ba'alwi, penekanannya pada garis keturunan mereka, Ba'alwi ini yang mulia dari orang suci. Hal ini khususnya menonjol dalam hagiografi Saddah atau manakibnya para kaum Ba'alwi itu, yang merupakan sebagian besar tulisan Hadromi dalam genre ini. Dalam tulisan-tulisan pro Saddah, pro Ba'alwi, prestasi dan keutamaan individu Saddah Ba'alwi secara implisit terkait dengan keturunan mereka dari keluarga Nabi pada umumnya dan cabang Alawi setempat pada khususnya. Jadi klaimnya bisa seluruh keturunan Nabi atau hanya terkhusus kepada klan mereka saja, klan Alawi, cabang Alawi. Adapun keluarga terkemuka agama Hadramaut lainnya, para sejarawan, masyaikh, dan Saddah menggambarkan mereka hanya sebagai peniru Saddah atau sebagai pengagum atau pendukung mereka yang antusias. Ya, maksudnya kibin. Jarang sekali dan dengan enggan Masyaikh mengakui status independen sebagai garis keturunan suci dalam hak mereka sendiri. Ya, beda dengan Masyaikh. Nah, kalau di Indonesia istilah ini pernah dipaparkan di video sebelumnya ketika waktu itu Bang siapa yang orang Madura tuh, yang mana menceritakan tentang perseteruan Al-Irsyad dulu ya dengan Ba'alwi ini. Namun, hal ini disajikan oleh para penulis Saddah sebagai pengecualian dan bukan aturan. Bagaimanapun juga dalam skema Saddah, ya, skema Ba'alwi, masyaikh selalu ditakdirkan untuk tertinggal di belakang Saddah tuh. Jadi kalau ada yang bilang satu Ba'alwi itu lebih afdol, lebih utama ketimbang 70 kiai, ya emang udah dari dulu konstruksi pemikiran mereka begitu. Dalam skema Saddah, tuh, masyaikh selalu ditakdirkan tertinggal. Lu kelas 2 gitu. Karena mereka cacat, karena mereka tidak cukup kredensial silsilahnya. Tidak peduli betapa mulia dan kunonya gitu. Dalam berurusan dengan silsilah Hadromi lainnya, penulis yang pro Ba'alwi, penulis Ba'alwi cenderung mereduksi mereka menjadi kumpulan yang tidak berwajah dan tidak bernama.
Perwakilan individualnya disebut sebagai seorang Baduy, Arabi, seorang laki-laki Rojul, seorang perempuan Mar'ah. Jadi seringkali nggak ditulis namanya gitu kalau menceritakan orang lain di luar individu Ba'alwi ya. Jadi penulis-penulis Ba'alwi gitu ketika nulis manakib kalau menceritakan kehebatan orang lain yang bukan klannya itu seringkali hanya ditulis saja Arabi atau Rojul atau Mar'ah seorang perempuan atau secara kolektif sebagai Nas atau Qabail atau Ammah rakyat. Dalam literatur biografi Sadah, maksudnya Ba'alwi, kelompok anonim ini tidak lebih dari sekedar sebuah karya untuk menunjukkan keutamaan Sadah. Ya maksudnya dinarasikan kenapa disebutnya hanya Rojul, hanya Mar'ah, hanya Robi, hanya Nas, hanya Qabail, eh, bahkan Ahwal sekalipun. Itu motifnya itu tadi, hanya sekedar sebuah karya ya, atau upaya untuk menunjukkan keutamaan Sadah, Sadah Ba'alwi, a showcase for the virtues of the Sadah. Gitu. Ah, itu gila kan dikritiknya ini. Nah, sebaliknya, keluarga Sade diwakili dalam historiografi Sada oleh anggota mereka yang paling saleh, berbudi luhur, yang silsilahnya yang panjang mulai dari Ali dan Fatimah hingga ke bawah, dirinci dengan cermat dalam bagian khusus setiap biografi. Jadi kalau nyeritain dirinya sendiri ya luar biasa sekali gitu. Sesuai dengan konvensi genre hagiografi, genre manakib, tokoh-tokoh yang dipilih secara cermat ini digambarkan dengan cara yang sangat stereotipik sehingga menjadikannya klise yang datar dan tak bernyawa. Keberadaan Sada yang kurang sempurna, yang tidak memenuhi standar keilmuan dan kesucian yang tinggi yang dianggap berasal dari promotor atau pelajar mereka diabaikan. Ya, makanya kalau ada Habib-Habib yang ya nggak pinter, nggak terkenal kesalehannya apa gitu ya, nggak ditulis gitu sejarahnya. Yang ditulis yang top-topnya doang gitu. Sebuah fakta yang menyebabkan kekecewaan yang dialami oleh mahasiswa sejarah. Nah, ketika dia pertama kali bertemu dengan Sadah yang sebenarnya ya kekecewaan, kemudian eh, berubah menjadi keterkejutan saat maksudnya peneliti mempelajari eksistensi daripada eh, Ba'alwi yang tidak berpendidikan, yang bodoh, gitu, bahkan buta huruf. Ya, Ba'alwi, Sadah, gurun pasir Badu yang suka perang, atau ketika sebagai pengingat terakhir, dia disapa oleh seorang pengemis yang gigih mengenakan pakaian Said tradisional. Benar, fakta-fakta ini bisa dianggap berasal dari menurunnya status Sadah baru-baru ini. Namun, mengingat presentasi mereka yang sangat besar dibandingkan populasi Hadrami lainnya, sangat kecil kemungkinannya bahwa eh, apa tadi itu mayoritas Sadah akan mampu mempertahankan standar integritas pribadi dan keilmuan yang ketat yang diberikan kepada mereka secara kolektif oleh juru bicara mereka yang terpelajar. Ya, jadi ya itu tadi seperti yang saya bilang, seringkali nggak berimbang mereka yang diceritakan ditulis dalam manakib-manakibnya kaum Ba'alwi ya yang dianggap top-topnya aja. Padahal yang rusak-rusaknya juga ada gitu. Nah, to be certain ya, untuk memastikan ini yang pasti, kita kadang-kadang menjumpai seorang Said yang kurang lebih sesuai dengan gambaran ideal yang diciptakan oleh historiografi Sada. Tetapi menurut pengalaman saya, hal ini jarang terjadi di bawah tingkat mansab. Kejutan pertemuan dengan Sada yang sebenarnya menyebabkan peneliti, maksudnya penyidik, merevisi gambaran mengkilap tentang klan Ba'alwi yang dibina oleh juru bicara mereka. Ya maksudnya juru bicara ya termasuk para penulis manakib Ba'alwi itu sendiri. Kita bahkan mungkin termasuk dalam kelompok pengkritik Sadah seperti Salah Al-Bakri dan pimpinan Liga Al-Irsyad ya, Indonesia yang mengecam biografi dan sejarah Sadah tradisional sebagai distorsi data sejarah yang disengaja.
dan diperhitungkan yang didorong oleh keinginan mereka yang tak terpuaskan untuk mendominasi dan mengeksploitasi anggota silsilah lain yang mudah percaya dan tidak berpendidikan. Ya. Nah, jadi Salah Al-Bakri ini dan ketua Liga Al-Irsyad, aduh, saya siapa? Saya lupa kemarin. Ya, itu mengkritik, itu digunakan untuk membodoh-bodohi orang tidak berpendidikan, gitu istilahnya. Bersama dengan Al-Bakri, orang mungkin mulai meragukan historisitas Ahmad bin Isa al-Murhajir, Said pertama Hadramaut yang secara rutin dikutip oleh para penulis Sadah untuk membenarkan hak turun-temurun mereka untuk menjadi pemimpin politik dan penggembala spiritual dari Hadramaut. Ya, catatan kaki 11. Ya, catatan kaki 11 nih ya, kita lihat. Si Khirid Guror ya, ada Balfaqih Asatiri Minakob. Oke. Ya, jadi ini mengutip juga dari Indonesia nih fenomenanya. Karena bercokol banyak di Indonesia ini. Kita lanjut sekali lagi, sejalan dengan Al-Bakri, kita tergoda untuk mengabaikan pemujaan terhadap para wali sebagai sebuah taktik licik yang bertujuan untuk membujuk kaum Hadromi yang tidak menaruh curiga agar menerima supremasi Sadah, supremasi kaum Balui, karena klan mereka memang merupakan pemasok utama para wali yang kemudian menjadi objek pemujaan publik. Pemasok utama. Jadi wali-wali itu katanya kebanyakan mayoritas adalah dari klan Balawi. Keraguan juga dapat muncul sehubungan dengan banyak klaim lain yang dibuat oleh para ideolog Sadah Balawi, termasuk desakan mereka bahwa nenek moyang mereka, Muhammad Sohib Midbad, ini nih, 551 wafatnya Hijriah, 1155 Masehi, adalah orang pertama yang menyebarkan pembelajaran Syafi'i di kalangan suku Baduy Kasar di pantai Hadromi, dan bahwa Faqih al-Muqaddam yang saleh yang disebutkan sebelumnya adalah sufi asli Hadramaut yang pertama. Jadi itu klaimnya. Muhammad Sohib Mirbad lah yang menyebarkan mazhab Syafi'i di Hadramaut, di Baduy, di pantai Hadramaut, dan Faqih Muqaddam lah yang sufi pertama asli Hadramaut. Ini tuh. Ya. Ini dikritik tuh klaim-klaim begininya sama Profesor Alexander Knish. Kita lanjut. Dengan munculnya kecenderungan egaliter dan anti-sadah di Hadramaut, wah, jadi udah ada gerakan egalitarianisme dan anti-Ba'alwi di Hadramaut. Anti-sadah Ba'alwi itu klaim-klaim yang membuat struktur sosial, hierarki sosial itu ada gap, ya. Sadah yang klaim kesucian nasab dengan yang dianggap rendah, gitu. Ada gerakan egalitarianisme di Hadramaut abad ke-19 dan 20, dan diasporanya di Asia Tenggara, yaitu di Indonesia salah satunya. Pernyataan ini mendapatkan serangan dari beberapa intelektual Hadrami yang berpikiran reformis. Nah, kritik terhadap sejarah Hadrami versi saya tradisional tidak luput dari perhatian bahwa sejarawan Yaman pada periode tersebut abad ke-6 ke-7 Hijriah ya, 1213 Masehi, yaitu Ibnu Samura, Al-Janadi, Al-Khajraji, Bamah-Roma, dan Al-Syarji, tanpa disadari membuka kedok strategi para penulis Sadah, para penulis Ba'alwi, dengan menghilangkan anggota silsilah Sadah dari daftar utama dan ulama mereka. Ya, para sufi dari Arab Selatan yang berkembang pada zaman itu. Yang lebih memalukan bagi Sadah Ba'alwi adalah anggapan bahwa ulama Tarim melarang keturunan Said pertama Hadramaut, Ahmad bin Isa, dari menetap di pusat besar Hadromi itu, belajar karena kecenderungan mereka terhadap Syiah. Menurut cerita ini, mereka diizinkan masuk ke Tarim hanya setelah mengingkari keyakinan Syiah dan mendukung Sunni Syafi'i yang saat itu dominan di kalangan Muslim Hadramaut. Ya, jadi Ahmad bin Isa itu dinarasikannya begitu, ya, harus meninggalkan dulu Syiah kalau mau tinggal di Hadramaut.
Nah, kita lanjut. Upaya para Sadah Ba'alwi dan Prosadah, eee masaih-masaih Prosadah gitu kan, Pro Ba'alwi untuk membuktikan bahwa Sadah adalah sufi pertama dan pendidik Hadramaut menemui banyak kontradiksi sehingga sejarawan, Ba'alwi modern seperti Alawi bin Thohir Al-Haddad, ini Sholeh Al-Hamid Al-Alawi harus berusaha sekuat tenaga untuk menopang gambaran sejarah Hadromi yang menjadikan beberapa klan Sadah sebagai pemerakarsa semua reformasi agama dan moral yang signifikan ya Romo. Itu. Jadi harus berupaya secara keras para syekh atau penulis Ba'alwi sendiri itu untuk membuat citra Habib Ba'alwi ini semakin ya top gitu kan. Hal yang paling mencurigakan bagi gerakan Sadah adalah penerbitan catatan-catatan sejarah yang sebelumnya tidak banyak diketahui orang. Itu. Ya bikin catatan-catatan baru, tapi diklaim bahwa catatannya itu udah lama. Gitu. Baik yang berasal dari Wal Hadramaut atau ditulis oleh para penulis yang tidak mempunyai silsilah yang jelas untuk dikerjakan. Ngarang-ngarang. Ya, sebagai tanggapannya, para sejarawan Said yang disebutkan di atas harus menumpahkan banyak tinta untuk menunjukkan bahwa para penulis sumber-sumber kategori pertama tidak mengetahui keadaan sebenarnya di Hadramaut. Sedangkan mereka yang lebih dekat dengan asal-usulnya seperti misalnya Ba, Ba ini bias terhadap Sadah, Ba siapa ini? Bias ada Bak Tohan ya, itu bias. Artinya lebih pro terhadap Sadah. Nah, serangan terhadap kredibilitas Batahan menempati 16 halaman dalam kitabnya ini kitabnya Alawi ya, yaitu kitab Ukudul Almas karya Thohir Al-Haddad dan catatan kaki yang panjang dalam Tarikh Hadramaut karya Salim Al-Hamid. Serangan-serangan tersebut menunjukkan bahwa sejarawan Zafar ini apa maksudnya? Sejarawan dari Zufar mungkin ya, yang hidup pada paruh kedua abad ke-6 Hijriah atau 12 Masehi menyinggung sesuatu yang sangat penting bagi visi sadah sejarah Romi. Singkatnya, perdebatan berkisar pada dua pernyataan utama yang dibuat Batahan dalam sejarah Zofar. Pertama, ia secara jujur mengaitkan kehormatan menyebarkan pembelajaran Syafi'i di antara penduduk Zofar dan wilayah pesisir Hadramaut yang berdekatan dengan ulama Suriah, Muhammad bin Ali bin Al-Qal'i. Ya, kita lihat dulu Al-Qal'i bin Ali Al-Qal'i ini. Ya, yang mana memang penulis dari beberapa karya penting Syafi'i. Dalam catatan Batan, Al-Qal'i sudah menjadi ulama terkenal ketika kapalnya singgah di pelabuhan Zofar. Berita kedatangannya membuat qadhi lokal berlari ke Sultan Zofar Muhammad Al-Munjawi atau Al-Manjawi dengan permintaan untuk mempertahankan jasa Al-Qal'i dengan cara apapun. Dalam pandangan qadhi, hanya ulama besar seperti Al-Qal'i yang mampu memberikan cahaya pengetahuan sejati kepada rakyat Al-Munjawi yang telah merana dalam kegelapan, kebodohan, dan kebodohan spiritual. Penguasa tidak hanya mengabulkan permintaan qadhi, namun dia sendiri juga datang ke tenda Al-Qal'i untuk dengan rendah hati memohon kepada tokoh besar ini agar menjadikan Zofar sebagai rumahnya. Setelah pertimbangan yang panjang, Al-Qal'i dengan senang hati menyetujuinya. Kemudian menurut cerita, dia memulai misinya untuk mendidik para ulama lokal mengenai seluk-beluk Syafi'isme, mazhab Syafi'i. Murid-murid Al-Qal'i yang banyak jumlahnya menjadi inti mazhab Syafi'i di Hadramaut dan menyebarkan ajarannya secara jauh dan luas. Nah, jadi gagasan bahwa yang pertama bawa ini Al-Qal'i itu seringkali diserang karena klaim Sadah Ba'alwi sendiri yang membawa bukan Al-Qal'i ini pertamanya, tapi siapa tadi? Sohaib Mirbat ya. Nah, kemudian secara sufismenya yang pertama membawa adalah Faqih Muqaddam. Gitu. Sorry. Nah, sekarang cerita Bak Pohan ini yang direproduksi kata demi kata dalam As-Suluk, karya Al-Janadi, As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk gitu ya.
memungkiri klaim banyak sejarawan Sadah bahwa nenek moyang mereka, Muhammad Sohib Mirbal, yang menyebarkan doktrin Syafi'i di wilayah pesisir Hadramaut, kan? Sohib Mirbal, karena diklaimnya yang bawa pertama kali ajaran madhab Imam Syafi'i ini Muhammad Sohib Mirbal, bukan Al-Qol'i. Gitu. Selain itu, mengingat peran Al-Qol'i yang terdokumentasi dengan baik dan mencolok untuk diabaikan, mereka menyatakan dia sebagai murid. Al-Qol'i itu muridnya Muhammad muridnya Sohib Mirbat, Muhammad bin Sohib Mirbat ya. Sebuah pernyataan yang bertentangan dengan pernyataan Ba'tahan diulangi oleh Al-Janadi bahwa sebelumnya kedatangan Al-Qol'i di Zofar belum ada eksponen mazhab Syafi'i yang terkenal di daerah itu. Jadi sebelum Al-Qol'i emang nggak ada itu di pesisir Hadramaut itu. Seolah-olah mempersulit Sada, Ba'tahan, Ibnu Samura, Al-Janadi, dan Ba'makhroma ya nampaknya tidak mengetahui ya. Nampaknya sama sekali tidak bersalah atas kehadiran ulama penting selain Al-Qol'i di Zopar. Sebaliknya, hal tersebut tampaknya menyiratkan bahwa sebelum kedatangan Al-Qol'i, baik Zopar maupun Mirbat dihuni oleh orang-orang Badu yang bodoh dan rakus, yang dengan senang hati tidak mengetahui dasar-dasar Islam sekalipun. Ya. Jadi intinya mah bahkan kitab-kitab Al-Janadi, Ba'tohan tadi gitu kan, sudah memaparkan kalau ya yang pertama Al-Qol'i gitu loh, mengajarkan mazhab Syafi'i itu di pesisir Hadramaut. Malah diklaimnya Al-Qol'i ini Muhammad muridnya Muhammad Sohib Mirbad gitu. Kita lanjut. Bagi sejarawan para Sadah Balu ini sosok semi legendaris, lagi-lagi semi legendaris. Artinya eh, Profesor siapa Alexander Knis ini mau bilang jangan-jangan nggak ada ini orang Sohib Mirbad itu gitu, fiktif, semi legendaris. Sangatlah penting dalam memberikan tautan penting dalam silsilah Sadah dan menempatkannya pada peta sejarah dalam periode yang sangat kabur antara wafatnya Ahmad bin Isa al-Muhajir dan relokasi mereka dari Bait Jubair ke Tarim pada dekade terakhir abad ke-6 atau 12 Masehi ya. 6 Hijriah 12 Masehi. Tekad mereka untuk membuktikan keunggulan Sohib Mirbad sebagai eksponen utama Sunni Syafi'i pada zamannya terlihat jelas dari upaya putus asa mereka untuk menjelaskan ketidakkonsistenan kronologis parah yang mengganggu karirnya. Jadi ya racet toh nggak konsisten kronologis kesejarahannya Muhammad Sohib Mirbad ini gitu. Yang diklaim oleh klan Baluy sebagai orang pertama yang mengajarkan mazhab Syafi'i di Hadramaut. Akan tetapi, tidak ada alasan untuk meragukan fakta-fakta lain dalam biografinya, yaitu biografi karirnya sebagai saudagar sukses. Jadi Sohib Mirbad juga saudagar sukses yang mengemudikan karavan dari Hadramaut Tengah ke jalur pesisir dan sebaliknya. Artinya, bukan juga gitu klaim bahwa Muhammad Sohib Mirbad ini adalah saudagar sukses. Itu selain meragukan itu tadi klaim bahwa dia ini adalah orang pertama yang mengajarkan mazhab Syafi'i di Hadramaut gitu. Aktivitas yang memberinya keuntungan besar dan status sosial yang tinggi. Nah, saya akan kembali membahas masalah ini lebih jauh. Nah, jadi nanti akan dibahas nih persoalan status atau klaim seorang Sohib Mirbad sebagai saudagar kaya, sukses, yang mana dia dapat untung besar, kemudian status sosialnya jadi tinggi. Uh, kita lanjut. Permasalahan kedua yang timbul dari penafsiran Ba'tohan terhadap sejarah Zofar berkaitan dengan awal mula paham sufisme. Kalau tadi soal awal mula eh, ajaran Imam Syafi'i, Syafi'iyah dia Fakih Muqaddam nih.
Seperti telah disebutkan, ya, di awal sudah disebutkan, literatur Sadah memberikan pujian atas penyebaran doktrin Sufi di Hadramaut kepada Muhammad bin Alawi alias Fakih Muqaddam atau Al-Ustadzul A'dham. Oh, ini gelarnya juga Al-Ustadzul A'dham. Bersama dengan 3 anggota dari berbagai keluarga masyayikh. Said Tarim ini diinisiasi ke dalam tasawuf oleh salah satu Abdullah As-Shalih Al-Maghribi, seorang tokoh mencurigakan yang konon menghubungkan Sufi Hadromi pertama dengan mistikus besar Maghrib Abu Madian Su'aib, cikal bakal spiritual dari eh, Sajili, mungkin ini Sajiliyah ya, yang agung. Kita cek ya, Thariqah Sajiliyah ya. Jadi digabung-gabungkan klaimnya itu ke Thariqah Sajiliyah gitu melalui ini Abdullah As-Shalih Al-Maghribi. Ya, pada tahap kemudian eh, tradisi Maghribi Sajiliyah dilengkapi dengan koneksi Sufi Timur yang dapat ditelusuri kembali ke wali besar dan pengkhotbah Baghdad. Wah, Abdul Qadir Al-Jilani itu dikaitkan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Menurut versi standar Sadah dari peristiwa ini, di ranjang kematiannya, maksudnya menjelang kematian mungkin ya, Abdullah As-Shalih Al-Maghribi menunjuk Fakih Muqaddam sebagai penggantinya. Yang demikian dapat menjadi dianggap sebagai pendiri pribumi pertama, ya, Sufi Thariqat pertama. Klaim ini dibantah oleh Bak Tohan yang menghadirkan pembimbing spiritualnya Syekh Sa'ad Az-Zofari yang dikenal sebagai Tajul Arifin. Nah, jadi dibantah oleh Bak Tohan itu. Sorry. Sebentar. Aduh, sebentar sabar. Ini malah ringing my phones. Sorry. Oke. Saya cek. Ya, kita lanjut. Ya, ini jadi dikaitkan bahkan ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani katanya, bahwa Abdullah As-Shalih Al-Maghribi itu pada saat menjelang kematiannya ketika sakaratul maut nunjuk Fakih Muqaddam sebagai penggantinya. Yang mana Abdullah As-Shalih Al-Maghribi ini dari Maroko membawa Thariqah Sajiliyah ya, yang kemudian asal usulnya nanti jalur sanadnya ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani gitu, wali besar. Kalau ini sudah diakui, bahkannya diakui oleh Alexander Knis sebagai wali besar gitu, wali besar dan pengkhotbah Baghdad. Tapi ini dibantah oleh Batohan yang menghadirkan pembimbing spiritual yang bernama Syekh Sa'ad Al-Zofari yang dikenal sebagai Tajul Arifin, sebagai guru spiritual dan orang kepercayaan Fakih Muqaddam. Lebih lanjut, Batohan menunjukkan bahwa dalam suratnya Syekh Sa'ad menyatakan kekhawatiran yang serius terhadap Al-Fakih Muqaddam untuk menjadi seorang sufi yang ulung, ya, sufi agung maksudnya. Serious misgivings. Oke. Meskipun para sejarawan Ba'alwi tidak menyangkal bahwa Fakih Muqaddam belajar di bawah bimbingan Syekh Sa'ad, mereka dengan tegas menolak ya bantahannya Bak Tohan itu gitu. Demikian pula mereka mengabaikan semua bukti lain yang menunjukkan keberadaan tasawuf dan sufi di Hadramaut sebelum Fakih Al-Muqaddam. Padahal ada tarekat tasawuf di Hadramaut. Tapi kalaupun ada referensi itu ditolak pokoknya sama Ba'alwi ini. Pokoknya yang pertama Fakih Muqaddam. Dalam kasus yang baru saja kita bahas, para sejarawan Sadah ya
tampaknya didorong oleh agenda klan yang jelas. Yang ada di dalamnya eh, yang ada di dalamnya menetapkan prioritas Saddah dalam semua bidang pembelajaran agama. Ya udah pokoknya pengennya jadi asultoh aja, apa penguasa spiritual di bidang agama, baik fikih tadi mengklaim Sohib Mirbat sebagai pertama yang mengajarkan Asy-Syafi'i, kemudian yang Fakih Muqaddam yang pertama mengajarkan tarekat gitu, tasawuf pertama. Itu klaimnya. Sejalan dengan agenda inilah mereka dengan hati-hati menyaring bukti-bukti sejarah, membuang fakta-fakta yang tidak sesuai dengan konsepsi sejarah Hadromi yang didominasi oleh kaum Sadah Hadromi. Ya, pokoknya ya sejarah-sejarah Hadromaut akhirnya dipalsukan gitu, harus sesuai dengan kepentingan klan Sadah Ba'alwi. Nah, kita masuk ke konklusi, ke kesimpulan ya. Alhamdulillah nggak terlalu panjang ini artikel, paper. Kita lanjut. Jika ada sesuatu dalam historiografi Sada yang tidak menimbulkan keraguan serius, maka hal tersebut adalah kisah kekayaan besar klan Sada seperti Alidrus, Asakov, ya, Alatos, ya, Alkaf, Asyihab, ya, Balfakih, dan beberapa lainnya, serta cara mewah yang mereka bagikan kepada pendukung setia mereka. Sangatlah penting bahwa Ahmad bin Isa, ya Said pertama Hadramaut, setibanya di negara baru tersebut, membeli properti yang cukup besar di dan di sekitar Al-Hajaroin, termasuk kebun palem, ladang sorghum, dan real estate. Setelah berangkat ke tempat tinggal baru, ia mewariskan properti ini kepada beberapa ikut setianya. Ahmad bin Isa al-Muhajir, ya yang dibilang para haji, selanjutnya melintasi Hadramaut mengikuti pola yang sama, membeli dan menyumbang. Hasilnya ia segera memperoleh reputasi sebagai pemimpin politik dan militer yang dermawan yang ia gunakan dengan terampil dalam perjuangannya melawan para pemimpin Ibadi di Wadi Dauan yang konon akhirnya dikalahkannya dalam pertempuran Bahron. Dalam catatan selanjutnya, kesalehan dan keilmuannya yang patut dicontoh serta kualitas karismatiknya digunakan sebagai penjelasan atas keberhasilan politik dan militernya. Ya, ini yang dikonstruksi sejarah Ahmad bin Isa al-Muhajir oleh ini tadi, ya, para penulis Ba'alwi itu. Realitanya bagaimanapun nih, prestis keagamaan Al-Muhajir nampaknya mencerminkan pemahaman selanjutnya tentang kejadian-kejadian setelah kedatangannya di Hadramaut. Entah Al-Muhajir adalah penemuan para sejarawan Said atau tokoh sejarah yang nyata, kisahnya mengungkapkan kepada kita sumber kesuksesannya yang sesungguhnya. Apa sumbernya? Ia dan banyak keturunannya sekedar membeli kesetiaan kaum Hadromi. Nah, jadi dari cerita itu tadi, kaya raya gitu kan, kemudian beli real estate, apa sorghum dan lain-lain, terus dibagi-bagikan, membeli loyalitas kepada para pendukungnya, baik kaum Baduy berarti kan, maupun yang urban. Dengan kata lain, dimulai dari pendiri semi legendaris mereka, artinya penulis Prof. Alexander Knis mau bilang, ya pendirinya itu semi legendaris bukan tokoh sejarah, masih semi legendaris. Klan Sada di Hadramaut secara konsisten menerjemahkan kekayaan yang mereka bawa dari Irak menjadi kekuasaan politik dan sosial, dan selanjutnya menjadi otoritas agama juga. Gitu. Jadi awalnya dari kisah itulah, awalnya adalah kekayaan Ahmad bin Isa yang dapat lakob Al-Muhajir versi Ba'alwi itu membeli loyalitas pendukung, kemudian dapat kekuasaan politik dan sosial, kemudian jadi otoritas agama. Meski terkesan kasar, saran ini dalam pandangan saya tetap didasarkan pada bukti-bukti sejarah. Nah, ini ada bukti-bukti sejarahnya. Tidak peduli seberapa hati-hatinya diedit oleh para pencipta historiografi Said. Tuh, diedit,
dimanipulasi gitu kan. Tetap meskipun mau dimanipulasi kayak apapun, tetap ada kebaca sisa-sisanya oleh para sejarawan, historian ya, the real historian. Dalam sebagian besar karya hagiografi ya, manakib dan sejarah yang berasal dari lingkungan Sadah Balui, bahkan anggota klan Said yang paling tertutup dan tidak dikenal digambarkan sebagai dermawan yang membelanjakan uangnya secara cuma-cuma untuk masjid, asrama, perpustakaan, pekerjaan umum, dan saluran irigasi. Nah, itu. Jadi kampanyenya adalah bahkan Habib-Habib ya, Sadah Balu yang tidak terkenal sekalipun itu digambarkan seorang yang murah hati, membagi-bagikan uang untuk pembangunan masjid, asrama, dan seterusnya. Yang lebih penting lagi, menurut penulis biografi Pro Sadah, Sadah Balui selalu siap membantu penduduk Hadramaut yang miskin di saat-saat sulit. Nah, begitu. Ini yang membuat Profesor Alexander Knish itu curiga, gitu kan. Selama kekeringan yang sering terjadi atau setelah banjir besar, mereka dengan murah hati membagikan kurma kering, pakaian, minyak, dan biji-bijian kepada tetangga mereka yang kurang beruntung. Ketertarikan mereka terhadap pembiakan palem telah menjadi sebuah pepatah. Ya, artinya sudah sangat melegenda gitu. Mereka ini pakar kelompok Balwi ini hebat dalam soal mengembangbiakan palem. Gitu. Dan banyak perkebunan kurma yang sukses masih menggunakan nama mereka hingga saat ini. Perkebunan-perkebunan milik Balwi. Bahkan saat ini kenangan akan kekayaan dan perkebunan mereka yang luas masih terus hidup. Itu masih menjadi satu kejayaan gitu kan, cerita-cerita kejayaan klan Balu yang sedari dulu pandai berkebun kurma. Di lembah paling terpencil di Hadramaut saat ini, seorang bisa mengetahui ya, mendengar bahwa kebun palem dan lahan pertanian lokal terbaik dulunya adalah milik atau bahkan masih milik klan Said yang terkenal. Ya. Terbebani, terikat dengan tanah yang luas dan rumah tangga yang luas, banyak ya. Dalam beberapa kasus hingga 40 anak dan cucu yang menuntut perhatian terus-menerus di samping banyak tanggung jawab agama dan peradilan dan sesekali arbitrase antar suku. Banyak pemimpin Sadah Balui ini adalah tipikal tokoh masyarakat yang tidak mampu untuk mengabdikan diri mereka sepenuhnya pada tuntutan ketat disiplin diri seorang sufi ya, pertapa dan meditasi sufi. Ya. Namun sesuai dengan kanon hagiografi, sesuai dengan kanon manakibnya, penulis Sadah Balui terus-menerus menyebut mereka sebagai teladan kesalehan pertapa. Pertapa di dunia lain dan orang suci yang melakukan keajaiban-keajaiban atau keramat ya, miracle working saint. Nah, ini istilahnya keramat para aulia, miracle working saint. Ya. Kita lanjut sedikit lagi. Ya. Dengan cermat mengikuti konvensi genre hagiografi, para penulis Sadah Balui menyamarkan status sebenarnya nenek moyang mereka sebagai pemegang kekuasaan ekonomi dan politik yang besar. Potret pemimpin Sadah yang muncul dari historiografi lokal adalah seorang petapa visioner atau penyendiri yang pensiun dan kurang tertarik pada urusan duniawi. Di bawah lapisan tebal konvensi-konvensi hagiografis, kekuatan sosial dan ekonomi mereka yang sebenarnya tetap tidak diakui. Dan akibatnya, seperti yang dikatakan Pierre Bourdieu, menjadi lebih efektif dan menyebar. Nah, ini menarik. Prof. Alexander Knies menggunakan pendekatan Pierre Bourdieu. Maksudnya, jadi dengan tidak menceritakan bahwa leluhur mereka itu adalah bos kebun korma yang gara-gara jadi bos kebun korma ini punya prestis, status sosial yang tinggi serta kekuasaan, kemudian berkamuflase, kemudian mengandalkan otoritas keagamaan dengan dibuat manakib-manakib yang menceritakan kesaktian mbah-mbah mereka, itulah justru dengan cara itu kekuasaan mereka, kuasa secara politik ekonomi ini semakin tidak digugat, semakin tidak dipertanyakan, gitu maksudnya. Gitu. Jadi ibaratnya kalau
ada di Indonesia orang kaya tetapi berbaju agamawan, kekayaannya nggak bisa dicurigai, gitu. Begitu kamuflase tersebut dihilangkan, kelompok keagamaan sang wali menampilkan dirinya sebagai klien ekonomi dan politik dari mereka yang berkuasa. Tuh. Dari perspektif ini, institusi daerah kantong suci di Hadramaut, Haufa, kehilangan aura mistisnya dan menjadi pusat kekuasaan. Kekuatan politik dan sosial yang cukup nyata dibangun oleh penjaga turun-temurun, para mansab dalam jangka waktu yang lama. Haufa, ya. Nah, efektivitas atau keefektifan sejarah dan hagiografi manakib berbasis silsilah yang dengan mudah menyamarkan hubungan kekuasaan dan kendali antara klan karismatik dan pengikutnya, maksudnya Kibin, diakui oleh silsilah Hadromi lainnya. Artinya bahkan di antara mereka, ya apa namanya, mengakui cara ini efektif untuk membuat ikatan yang kuat antara Habib dengan para mukibinnya gitu. Dibuatlah jadi manakib-manakib based on silsilah, based on lineage. Ya, mereka secara konsisten mendasarkan sejarah keluarga mereka pada sejarah Sadah Balui. Dapat dikatakan bahwa karya-karya hagiografi pertama di Hadramaut mungkin dihasilkan oleh beberapa klan Masyaikh pribumi yang telah tinggal di daerah tersebut sebelum kedatangan Ahmad bin Isa dan keturunannya. Artinya apa ya, bisa jadi bahkan sebelum era Ahmad bin Isa itu ya udah dibuat manakib-manakib macam itu oleh ya orang-orang Ba'alwi ini gitu untuk mengkonstruksi diri mereka sebagai bos berkamuflase menjadi otoritas agama. Sayangnya tidak ada karya seperti itu yang bertahan, ya nggak ilmiah, karangan-karangan kan. Adapun hagiografi Masai atau manakib Masai yang lebih baru biasanya merupakan tiruan dari manakib-manakib para penulis kelompok Sadah. In conclusion ya, kesimpulannya saya mau menunjukkan bahwa masalah kronologis dan faktual dalam historiografi Said yang diuraikan di atas dapat dijelaskan setidaknya sebagian melalui upaya bersama para penciptanya yang terpelajar untuk menggambarkan para Ba'alwi sebagai pemimpin agama Hadramaut yang status sosialnya yang tinggi tentu saja muncul dari kualitas harismatik luar biasa yang melekat dalam garis keturunan mereka. Gitu ya. Jadi didesain ya melalui para orang-orang terpelajarnya Ba'alwi ini bikin manakib-manakib dan diagung-agungkanlah itu garis keturunan itu. Kemudian dapatlah harismanya, dapatlah otoritasnya. Agenda silsilah ini menjadi latar belakang upaya para penulis Sadah Ba'alwi atau pro Ba'alwi abad pertengahan, serta para pengikut modern mereka untuk menampilkan nenek moyang mereka sebagai bapak pendiri setiap gerakan atau lembaga keagamaan penting di Hadramaut. Itu tadi, mazhab Syafi'i diklaim pertama kali oleh Sohib Mirbau, kemudian Sufisme pertama kali oleh Fakih Muqaddam, dan bahkan lembaga-lembaga lainnya, kira-kira begitu. Dengan melakukan hal ini, para penulis yang terlibat ini telah mengaburkan, mungkin tanpa disadari, aspek-aspek aktivitas nenek moyang mereka yang setidaknya sama pentingnya bagi pemahaman kita tentang pencapaian sejarah yang tak terbantahkan dari Sadah Ba'alwi. Jadi ini pisau bermata dua sebetulnya. Satu sisi mengagungkan ini, membesar-besarkan keagungan kemuliaan Sadah Ba'alwi dengan mengklaim sebagai nyambung nasabnya ke Rasulullah melalui cabang Ahmad bin Isa al-Muhajir. Di sisi lain juga justru menghilangkan ada aspek-aspek penting yang sebetulnya penting untuk dikaji, bahwa ada peran-peran Ba'alwi dalam konteks intelektual dan sosiokultural di Hadramaut pada periode-periode itu gitu ya. Jadi itu. Nah, jadi sebelum Kiai Imad, Profesor Alexander Kenish ini sudah memaparkan ini terlebih dahulu. Ini papernya nggak terlalu panjang ya, cuma 8 halaman, 8 halaman. Jadi bisa dibaca dengan cepat dan mudah-mudahan tentu saja bermanfaat, sahabat-sahabat ya.
Di Profesor Knis juga memaparkan banyak referensi-referensi yang diperlukan ini untuk mengkaji perihal kesahihan nasab Ba'alwi, yang mana itu tadi timbul dari rasa curiga ini sangat berlebihan. Disebutnya pun semi legend, semi legendary. Jadi bukan tokoh historis gitu. Ya Fakih Muqaddam, Muhammad Syaib Mirbah. Itu saja, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat, tercerahkan, dan ini saya mau mengatakan, saya menyampaikan ini bukan saya benci Habaib, benci Ba'alwi, no. Ini semata upaya mencerdaskan, menyampaikan apa yang menjadi diskursus akademik, dan ini penting. Kita ada di dalam ranah mencari kebenaran, bukan pembenaran melalui doktrin-doktrin yang bahkan tidak bisa diverifikasi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri.